Shalom, puji Tuhan, kembali malam hari ini kita berjumpa di dalam renungan malam kita. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan setiap hatimu untuk kembali kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama angkat hatimu kepada Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Dia Raja, Dia Allah yang hidup, yang layak kita tinggikan di dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami mau puji Engkau, kami mau tinggikan Engkau malam hari ini. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami,
kehidupan kami kepadamu Tuhan. Engkau yang layak kami puja, Engkau yang layak kami tinggikan di dalam hidup kami. Dan malam hari ini kembali hati kami terbuka kepadamu. Hati kami rindu dan haus akan kebenaran-Mu Tuhan. Mari datang dan penuhi setiap bejana dalam hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Biar firman Tuhan yang ditaburkan di malam hari ini Tuhan, itu mendapat tempat yang terbaik di tanah hati kami. Dan boleh bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan-Mu. Bapa, tutup bungkus setiap tempat, rumah-rumah daripada anak-anak-Mu, umat-Mu yang mengikuti renungan malam ini. Bahkan area di mana kami berada juga Tuhan, tutup bungkus dengan perlindungan kuasa darah-Mu. Dan kami percaya Tuhan, malam hari ini kami bersekutu di dalam Engkau, di dalam hadirat-Mu. Maka tidak ada kekuatan kuasa yang lain yang berasal dari dunia ini yang dapat mengintervensi, mengintimidasi kami. Karena kami percaya ketika hati kami terbuka akan hadirat-Mu, maka kuasa-Mu sepenuhnya mengambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Kuduskan pendengaran kami Bapa, kuduskan pandang kami, buka pengertian bagi kami Roh Kudus, supaya kami dapat memahami dan mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu yang kami pelajari di malam hari ini Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan pendengaran kami, dan biar jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Karena kami percaya di dalam kebenaran firman-Mu ada janji-janji-Mu yang menghidupkan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita kembali berjumpa saat malam hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada perenungan malam kita. Dan hari ini 4 Agustus tahun 2020, maka pembacaan Alkitab kita juga sudah sampai, yaitu di kitab 1 Korintus pasal yang ke-3. 1 Korintus pasal yang ke-3, dan ada 23 ayat, dan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita pada hari ini dalam perjanjian baru, kita boleh menyelesaikan yaitu 1 Korintus pasal yang ke-3. Kalau di dalam perenungan pagi perjanjian lama, yaitu Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai yang ke-80. Dan pada malam hari ini kita akan coba lihat, kita akan pelajari beberapa pokok-pokok perenungan dari 1 Korintus pasal yang ke-3 ini. Ya, itu dalam perikopnya, itu di situ ayat 1 sampai yang ke-9 perselisihan, dan ayat 10 sampai 23 tentang dasar dan bangunan. Saya akan bacakan bagi kita semuanya, yaitu dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang beri pertumbuhan. Ayat 7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang beri pertumbuhan. Ayat 8, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Lalu dari ayat-ayat yang kita baca, yang kita pelajari, dan itu yang kita juga sama-sama perhatikan dalam pengantar kitab Korintus ini, bahwa ada masalah-masalah yang terjadi di jemaat dan solusi pemecahannya. Ketika Paulus mendengar kabar yang disampaikan dari keluarga Klu di pasal yang pertama ayat yang ke-11 itu, maka seperti itulah keadaan kondisi yang ada di jemaat di Korintus. Tidak hanya soal
perselisihan yang kita lihat di sini karena masing-masing seperti mengkotak-kotakkan diri mereka. Saya dari golongan Apolos, saya dari golongan Paulus, ya, dari juga di sini di 1 ayat 12 itu juga saya dari golongan Kefas atau dari golongan Kristus, ya. Jadi mereka sudah mengkotak-kotakkan, ya, diri mereka. Adanya perselisihan di tengah jemaat, dan manakala Paulus memperoleh kabar yang demikian, oleh karena ada seorang yang melihat kondisi yang demikian terjadi di tengah jemaat, dan saudara-saudaraku, bahwa ketika dia melihat keluargaku ini melihat yang demikian, maka mereka tidak ingin supaya terjadi terus lebih dalam pengkotak-kotakan ini, golongan-golongan ini yang ada di dalam jemaat, sehingga dia menyampaikan kepada Paulus, ya, dan sebagai seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan dalam mendirikan jemaat, dan yang berikutnya juga sesuai dengan kemampuan hikmah yang diberi kepada dia, maka dia boleh menulis surat untuk memecahkan, ya, masalah apa yang ada di tengah jemaat. Dan tidak hanya itu saja, saudara, kita perhatikan juga nanti kita masuk misalnya di sana ada dosa dalam jemaat, ya, dan juga macam lagi yang lainnya, ya. Jadi ada begitu banyak terjadi masalah-masalah di tengah jemaat, dan bagaimana untuk menyelesaikan. Dan pada malam hari, saudaraku yang terkasih, dari pembacaan yang kita sudah baca tadi dari pasal yang ketiga ayat pertama sampai yang ke-8, coba kita akan lihat beberapa pokok-pokok perundungan yang kita bisa renungkan bersama-sama, yang kita juga bisa pelajari, dan apa yang kita bisa ambil sebagai pelajaran rohani bagi setiap kehidupan kita. Yang pertama, kita melihat bahwa yang kita baca adanya perselisihan dalam jemaat di Korintus karena jemaat yang mungkin sudah dekat dengan pelayan Injil tertentu, dan ketika mereka dekat dengan pelayan Injil tertentu, mereka mulai mengidolakan, sehingga yang terjadilah ketika misalnya mereka sudah dekat dengan pelayan Injil tertentu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, mereka mulai mengidolakan orang tersebut, ya. Mereka mulai mengidolakan, dan ketika mereka mau mengidolakan, dan mereka mulai mengatakan golongan mereka yang lebih baik daripada golongan yang lainnya. Kami dari Apolos, ya, kami dari Paulus, kami dari Kefas atau dari Kristus merasa bahwa kami lebih daripada yang lainnya, ya. Kami lebih baik, ya, daripada kalian, ya. Atau juga dengan sendirinya juga mengatakan merasa lebih baik. Ini juga bisa juga dikatakan lebih penting, ya, lebih dipakai, lebih unggul, ya, lebih superior, lebih dibutuhkan, ya, daripada yang lainnya, ya. Dan artinya juga dengan sendirinya juga, saudaraku yang terkasih, bahwa ketika mereka merasa diri mereka, golongan mereka lebih daripada yang lainnya, mereka yang lebih dipakai, karunia yang ada pada mereka itu lebih daripada yang lain, sehingga mereka merasa kami lebih penting, gitu, ya. Kami lebih penting daripada kalian. Dan yang sana juga tidak mau kalah, kami juga lebih penting daripada kalian. Golongan kami yang lebih unggul, golongan kami yang lebih unggul. Sana juga mengatakan golongan kami yang lebih unggul, ya. Dan dengan sendirinya, saudaraku, kita lihat juga bahwa sehingga mereka mulai dapat dikatakan golongan yang lain diremehkan, disepelekan, ya, tidak ada gunanya. Kami yang lebih. Dan kalau kita lihat juga nanti sebagaimana Paulus juga sampaikan di 1 Korintus pasal 12 itu, banyak anggota tetapi satu tubuh. Mata tidak dapat berkata kepada tangan dan kepada anggota tubuh yang lainnya bahwa saya tidak perlu tangan, saya tidak perlu mulut, ya, saya tidak perlu kaki karena saya mata yang melihat. Demikian juga mulut juga tidak bisa berkata oleh karena saya yang bagian mengunyah makan, maka saya tidak butuh anggota tubuh yang lainnya. Satu tubuh tetapi banyak anggota dan fungsinya yang berbeda-beda. Karena itu anggota tubuh yang satu tidak boleh merasa lebih daripada yang lainnya. Tidak boleh dan tidak boleh merendahkan, ya, satu dengan yang lainnya. Karena kalau sampai kepada tahap ini dan biarkan, maka itu yang terjadi, bahwa terjadi perselisihan, ya, di antara jemaat, ya, karena mereka mengatakan bahwa saya dari golongan Paulus, ya, dari golongan ini. Bahwa kata firman Tuhan di ayat pertama ini, oleh karena mereka belum dewasa di dalam Kristus, ya. Mereka belum, hanya manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan yang keras. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini apa yang coba kita lihat
katakan bahwa jangan sampai kita merasa lebih baik, lebih penting, lebih berharga, lebih dipakai Tuhan daripada orang percaya yang lainnya. Ya, kita tahu saudaraku, berjalannya waktu ketika kita terus dalam kasih karunia Tuhan, mendengar dan terus dididik, diajar oleh kebenaran firman Tuhan, kasih karunia terjadi, maka kita percaya saudaraku, kuasa Tuhan bekerja, tanda-tanda heran juga bekerja, maka Tuhan boleh menyatakan kasih karunia, menumbuhkan setiap benih-benih yang disampaikan, yang ditaburkan kepada kita, dan Tuhan mulai mengangkat, memberkati kehidupan kita. Dan saudaraku, ketika berjalannya waktu dan Tuhan mulai menyatakan kasih karunia kepada kita, ada hal-hal yang bisa dilihat, ada pemakaian Tuhan, talenta Tuhan, karunia Tuhan bagi kehidupan kita, saudaraku, maka ketika hal tersebut terjadi, kita tidak boleh merasa lebih baik, lebih penting, lebih berharga, lebih dipakai Tuhan daripada orang percaya yang lainnya. Bahwa masing-masing kita, anggota tubuh Kristus, orang percaya, antara satu dengan yang lainnya, dan juga ketika kita ada dalam rumah Tuhan, setiap kita punya fungsi peranan yang berbeda-beda. Ya, setiap kita ada karunia yang berbeda-beda yang Tuhan taruh, ya, bagi setiap kehidupan orang percaya. Dan ketika ada karunia yang Tuhan taruh, maka Tuhan akan memakai mereka sesuai dengan kapasitas yang ada kepada mereka. Dan ketika Tuhan memakai mereka sesuai dengan kapasitas yang ada pada mereka itu, kita yang dipakai Tuhan pada bidang ini, kita tidak boleh merasa lebih baik, lebih unggul daripada orang percaya yang lainnya. Sehingga saya tidak butuhkan orang percaya yang lainnya. Tidak, Tuhan memakai kita dengan cara seperti ini, kita bersyukur kepadanya, bukan untuk dibanggakan, bukan untuk dipakai untuk satu kebanggaan kita, tetapi ini semua kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga kata Paulus mengatakan bahwa supaya jangan seorang pun yang bermegah karenanya, tapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi manakala setiap kehidupan kita juga Anda percaya, saya yakin dan percaya bahwa setiap kehidupan kita, karena Paulus juga mengatakan di sini bahwa baik yang menanam yang menyiram adalah sama, dan Tuhan yang beri pertumbuhan. Jadi yang dikerjakan itu, manakala ketika mereka mengerjakan, kita mendengar setiap benih firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, Tuhan beri pertumbuhan, kasih karunia terjadi, sehingga kita juga bisa melihat hasil daripada firman Tuhan yang diajarkan kepada setiap kehidupan kita. Dan manakala Tuhan sudah boleh berkenan mengangkat kita dari keadaan yang lama, yang gelap, sesudah itu kita ditebus dari cara hidup yang lama, ditransformasi, dipakaikan pakaian yang baru, habis itu bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, kita mendengar setiap pengajaran firman Tuhan, Roh Tuhan bekerja, terus kita menghidupi setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan sesudah itu tanda-tanda mulai terjadi, kasih karunia terjadi, pemakaian Tuhan lebih, Tuhan mulai mengangkat, memberkati apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, pertumbuhan mulai terjadi, dan juga dalam seluruh aspek kehidupan kita, ketika rohani boleh mengalami peningkatan oleh karena kita mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan Allah, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Saudaraku, terus membayar harga, terus menabur. Dan saudaraku, ketika kita terus melakukan, lalu Tuhan juga mulai berpertumbuhan. Tuhan juga terus boleh menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Saudaraku, benih-benih tersebut boleh tumbuh. Dan saudaraku, manakala boleh mengalami pertumbuhan, itu firman Tuhan, kebenaran datang kepada kita, bahwa ketika Tuhan mulai memakai kehidupan kita, dan juga terjadi hal-hal yang ajaib sesuai firman Tuhan bagi kehidupan kita, maka kita tidak boleh merasa lebih daripada yang lain, tapi kita bermegah oleh karena Tuhan. Dan dengan juga berikutnya artinya bahwa kita tidak boleh meremehkan atau merendahkan murid-murid Kristus yang lainnya. Ya, bahwa siapapun murid-murid Kristus, orang percaya yang lainnya, dari manapun mereka berasal, dari golongan mana saja, dari suku bangsa mana saja, dari latar belakang apa saja, saudaraku dikasih oleh Tuhan, Paulus juga mengatakan bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang non-Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada budak, tidak ada merdeka, tidak ada orang barbar atau kita, tapi semuanya satu di dalam Tuhan. Karena Kristus kita yang satu telah mati dan menebus setiap kehidupan kita. Dan karena Kristus juga yang telah menciptakan kita berbeda satu dengan yang lain. Tetapi kita satu tubuh. Ya? Dan karena itu saudara dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh meremehkan, merendahkan murid-murid Kristus lagi yang lainnya.
Dan kalau itu yang kita juga perhatikan, bahwa Paulus mengatakan di pasal 1 ayat 28 itu mengatakan apa yang bodoh, apa yang dipilih Allah untuk melakukan orang berhikmat, apa yang lemah dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat, apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk mendirikan apa yang berarti. Jadi jangan sampai kita dalam posisi untuk menjadi orang yang merasa lebih daripada yang lain. Karena saya berasal dari golongan Paulus, maka kami lebih daripada yang lainnya. Ya, sehingga mereka mulai merendahkan, menyepelekan. Wah, kamu orang-orang yang lemah, kamu orang-orang yang bodoh, kamu orang-orang yang hina yang tidak terpandang. Apa sih yang kami bisa lakukan? Apa sih yang kalian bisa kerjakan? Saudaraku dikasih oleh Tuhan bahwa apa yang bodoh, apa yang lemah, apa yang hina yang tidak terpandang bagi dunia dipilih Allah. Tuhan sanggup mengubahkan mereka. Karena lagi firman Tuhan mengatakan bahwa kejadian kita adalah dahsyat dan ajaib. Saya katakan bahwa kita tidak pernah bisa memilih, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita lahir atau kita berasal dari daerah mana, ya, tetapi kita sudah ada pada hari ini, ya, dan kita bersyukur karenanya. Entahkah kita ada dalam kondisi yang serba terbatas, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita, terbatasnya kondisi yang ada tidak membatasi dan engkau tidak membatasi kuasa Tuhan berlaku juga kehidupanmu untuk memilih, mengangkat engkau, mentransformasi kehidupanmu. Engkau tidak boleh tinggal dalam keadaan yang rendah diri, ya. Saudaraku, bahwa kejadian kita juga dahsyat dan ajaib, berarti Tuhan punya rancangan juga yang indah bagi kita. Manakala kita juga mengikuti cara kerja Tuhan, mengikuti cara Dia mentrain, melatih, mendidik, mempersiapkan kita seperti Raja Wali yang mendidik, yang mengajar, yang mementor anaknya bagaimana supaya dia bisa terbang oleh karena dia Raja Wali. Saudaraku, demikian juga Kristus juga melatih kehidupan kita. Kalau kita perhatikan bagaimana Kristus mendidik, mempersiapkan, mengkader, melatih para murid, para rasul yang dipilih, ya, karena Yesus tahu bahwa pelayanan, waktu untuk menjalankan kehendak Bapa begitu singkat, ya, dan dia tahu dan dia harus mempersiapkan para murid ini. Maka dia mulai melatih mereka, mengajar mereka, dididik, ya, saudaraku. Maka kita perhatikan kemanapun Yesus berada, Yesus mulai mengajarkan banyak hal kepada mereka, mengajarkan firman Tuhan, khotbah di bukit, ya, habis itu pengajaran perumpamaan, pengajaran khusus kepada para murid, ya, terus pengajaran dalam mujizat juga, pengajaran khotbah tentang akhir zaman, dan juga banyak lagi hal-hal yang lainnya diajarkan, nilai-nilai, dan juga tidak hanya soal itu juga, bagaimana juga Yesus juga langsung mempersiapkan orang-orang yang tidak terpandang ini. Kalau kita perhatikan dalam kitab Kisah Para Rasul, para mahkamah agama melihat mereka, Petrus dan Yohanes, sebagai nelayan, ya, dan mereka berpikir bahwa kenapa orang nelayan ini ketika berbicara mereka adalah orang yang terdidik, ya, seperti orang yang terdidik, padahal kan mereka nelayan. Tentunya tidak dibekali dengan pastilah kalau mereka nelayan akan berbicara seputar dunia mereka saja. Tetapi ketika mereka berbicara dalam pengetahuan yang luas. Mereka berbicara seperti orang yang terdidik, seperti orang yang terpelajar, ya. Kenapa? Lalu mereka mengenalnya sebagai pengikut Yesus. Karena kita tahu bahwa ini adalah karya Yesus yang telah mengajar mereka, yang mendidik mereka. Dan ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus itu yang membuat mereka, sebagaimana kata Yesus, mengingatkan segala sesuatu yang telah kuajarkan. Bahkan Roh Kudus itu akan membantu. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan bahwa setiap kehidupan kita, saudaraku dikasih, lahirnya kita dalam keterbatasan tidak boleh membatasi Tuhan yang tidak terbatas itu untuk mengangkat engkau, membawa kehidupan kita, bahwa Tuhan sanggup memilih dan memakai kehidupan kita. Dan demikian juga saudaraku dikasih oleh Tuhan bahwa manakala kita adalah orang-orang yang akhirnya boleh mengalami kasih karunia, pada posisi tersebut tidak boleh meremehkan, merendahkan murid-murid Kristus yang lainnya. Bahwa Tuhan juga memakai mereka sesuai dengan porsi yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan mereka. Supaya kata firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang bermegah karenanya. Ya, jadi saudaraku, yang kita ingin lihat di sini adalah bahwa jangan sampai hal yang demikian atau Tuhan mengingatkan setiap kehidupan kita bahwa kita percaya ketika kehidupan kita ini mengikuti cara kerja Tuhan, maka Tuhan bisa memakai setiap kehidupan kita. Dan ketika Tuhan sudah memakai kehidupan kita, kita dalam posisi
tidak boleh merasa lebih, ya, daripada yang bahwa semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan, bukan oleh karena kuat, bukan oleh karena gagahku, tetapi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Tidak boleh merasa bahwa saya yang lebih dibutuhkan daripada yang lain, saya yang lebih hebat daripada yang lainnya. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Dan apa yang coba kita lihat lagi di situ, kita perhatikan juga berikutnya bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-5. Jadi, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Saudara, kita perhatikan, Paulus mengatakan, jadi apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang dipercayakan, yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi masing-masing, saudara-saudaraku, mereka dipakai oleh Tuhan sesuai dengan karunia yang ada kepada mereka yang dianugerahkan. Ya, masing-masing karunia yang berbeda-beda dalam pelayanan dan saling melengkapi. Mereka dipakai Tuhan sesuai porsinya masing-masing. Ya, jadi apa yang kita bisa banggakan karenanya? Ya, mereka dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kapasitas anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya, dan karena itu kita jangan sampai bahwa karena aku dari golongan Apolos ini, aku dari golongan Paulus, bahwa saya lebih daripada yang lainnya. Sehingga ketika terus diperlihara ini, maka terjadilah perselisihan, terjadilah iri hati satu dengan yang lainnya. Ya, saudaraku, yang kita lihat di sini adalah bahwa sampai juga di dalam berikutnya dalam ayat ke-6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi artinya kita melihat bahwa sebagaimana Paulus juga kesaksiannya kepada waktu dia ada di Yerusalem, dia mengatakan kepada Yakobus dan para penatua bahwa kami ini hanya alat, hanya instrumen Allah yang mengerjakan. Ya, jadi harus yang ingin mengatakan kepada mereka bahwa semua ini itu hanya alat Tuhan, hanya instrumen. Ya, dipakai Tuhan sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan kapasitas yang ada kepada mereka. Ya, karena itu saudaraku, kapasitas yang ada kepada mereka, dan kita jangan sampai karena itu membuat merasa bahwa saya lebih daripada yang lainnya. Kata firman Tuhan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Aku menanam, Apolos menyiram. Jadi yang mengerjakan ini, ada bagian juga yang lainnya mengerjakannya sesuai dengan kapasitas yang memberikan kepada mereka. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, saudaraku, jadi ada sebuah jalan yang coba dibawa oleh Paulus untuk menyelesaikan masalah yang ada kepada jemaat, supaya mereka yang merasa diri dari golongan Apolos, dari golongan Paulus, jangan sampai mereka merasa diri lebih baik, lebih dibutuhkan, lebih superior daripada yang lainnya. Kenapa kamu harus berbangga karena itu? Kenapa mereka hanya manusia biasa? Mereka juga itu utusan Tuhan, mereka hanya alat Tuhan, dipakai Tuhan sesuai dengan kapasitas yang ada kepada mereka. Dan manakala mereka melakukan kapasitas yang ada kepada mereka, maka yang lebih penting itu adalah Tuhan yang beri pertumbuhan. Jangan sampai kita bermegah karenanya. Ya. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa setiap orang-orang percaya, setiap juga pelayan-pelayan Tuhan, setiap murid Tuhan, setiap juga pelayan-pelayan Tuhan juga, hamba-hamba Tuhan, ada porsi, ada karunia masing-masing yang Tuhan anugerahkan, ya, kepada mereka. Dan saudaraku, sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada mereka, maka ketika mereka mengerjakan kapasitas karunia yang Tuhan berikan kepada mereka, maka mereka akan menerima upah sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Dan demikian juga kehidupan kita yang percaya pada hari ini. Siapa kita yang mengatakan bahwa kita orang percaya, murid Tuhan yang ada pada hari ini, ada karunia-karunia, ada kepercayaan, ada porsi-porsi yang Tuhan telah berikan, percayakan kepada setiap kehidupan kita. Sehingga sekali lagi ketika manakala ada karunia yang Tuhan percayakan, ada kapasitas yang Tuhan berikan kepada setiap kehidupan kita tidak boleh bermegah karenanya. Lakukan, kerjakan saja sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada setiap kehidupan kita. Ya, dimanapun kita berada, dan saya katakan hadirnya kita di mana, berarti di tempat tersebut saya tahu saya harus melakukan apa, saya harus mengerjakan apa. Di tengah keluarga, saya harus melakukan apa, saya harus mengerjakan apa. Baik keluarga, di dalam lingkup keluarga, dan juga keluarga besar, habis itu di tengah juga
lingkungan pekerjaan, usaha, dan juga melebar lebih jauh di dalam rumah Tuhan, di kelompok masyarakat, di mana saja kita berada, kita tahu bahwa hadirnya kita ada kapasitas, ada kepercayaan yang Tuhan beri kepada kehidupan kita, dan manakala ada kepercayaan yang Tuhan beri kepada setiap kehidupan kita, saudaraku dikasih oleh Tuhan, lakukan, kerjakan semuanya seperti untuk Tuhan. Nah, di dalam bagian yang berikutnya kita melihat bahwa yang penting bukan yang menanam atau menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, jadi artinya bahwa hanya Tuhan sajalah yang harus ditinggikan, diagungkan. Ya, tidak boleh mengkultuskan pelayan Tuhan yang hanya alat Tuhan. Jangan sampai kamu mengkultuskan manusia ini mereka hanya sebagai alat Tuhan. Mereka dipakai oleh Tuhan, ya, sesuai dengan porsi yang ada kepada mereka. Dan kita sebagai pengikut Tuhan percaya karena mereka menyampaikan berita Injil, menyampaikan berita firman Tuhan, dan melalui mereka kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Jangan sampai kamu mengkultuskan hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Mereka juga utusan Tuhan. Ya, berarti Tuhan sedang mengatakan kepada kita bahwa hanya Tuhan saja yang harus ditinggikan, dimuliakan. Jadi fokus kita hanya kepada Tuhan. Karena dikasih oleh Tuhan, pada hari ini juga Tuhan juga terus mengajar kepada seluruh kita. Karena itu kita mengharapkan terus hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Kalau ada hamba-hamba Tuhan, kita bersyukur yang dipakai Tuhan dengan cara yang ajaib dan tanda heran. Bersyukur kita meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan karenanya. Ya, kita bersyukur bahwa mereka alat Tuhan sesuai dengan porsi yang Tuhan berikan kepada kehidupan mereka. Dan karena itu saudara-saudaraku, menjadi satu kebenaran firman Tuhan bagi setiap kehidupan kita bahwa hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, tapi mereka juga adalah tetap manusia saja. Yang harus ditinggikan, yang harus diagungkan, dimuliakan adalah hanya Tuhan saja. Kita bersyukur dan terus juga berarti artinya apa? Kita juga mengambil bagian sebagaimana juga kata Paulus dalam kitab Efesus bahwa dan berdoalah juga kepadaku supaya kepada aku juga diberikan keberanian manakala aku memberitakan ini. Berarti juga sebagai jemaat mendoakan terus pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan sesuai dengan porsi mereka, biar Tuhan terus memakai kehidupan mereka di mana mereka berada, baik di tengah-tengah jemaat Tuhan, dalam kepercayaan Tuhan, dan juga dalam lingkup saja, dalam pelayanan yang ada. Tuhan terus memakai kehidupan mereka supaya lebih banyak jiwa lagi boleh ditolong, diselamatkan, dan juga boleh terbangun, ya. Dan pada ini Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh sampai mengkultuskan pelayan Tuhan yang hanya alat Tuhan, dan merasa ketika misalnya kita ada pada posisi ini juga berarti kami lebih baik daripada yang lainnya. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan yang mengatakan kepada kita bahwa setiap mereka alat-alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, kita ucap syukur karenanya, dan itu kita terus mensupport, mendukung di dalam doa supaya mereka terus lebih lagi dipakai oleh Tuhan, ya. Dan saudaraku, supaya mereka terus mengalami kasih karunia. Dan berikutnya kita perhatikan di dalam ayat yang ke-7, saudaraku, masing-masing akan menerima upah sesuai pekerjaannya. Di dalam ayat yang ke-8, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Dan ini terus saya katakan bahwa kenapa Paulus akhirnya dia terus bekerja dengan giat dimanapun dia berada. Dia tahu kapasitas apa yang ada pada dia, dia tahu pilihan dan panggilan Tuhan, bahwa dia menjadi rasul oleh karena kehendak Kristus yang memanggilnya, bukan karena dia, bukan karena maunya. Karena itu hadirnya dia di mana? Dia tetap menghadirkan damai sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera bagimu. Kepada jemaat yang ada di Efesus dihadirkan kasih karunia dan damai sejahtera. Kepada juga yang jemaat yang lainnya yang ditulis, baik kepada juga jemaat yang ada di Galatia, yang ada di Efesus, menghadirkan damai sejahtera. Sekalipun saudara, kalau kita perhatikan ada golongan-golongan juga yang kita lihat juga yang meragukan akan kewibawaan Paulus sebagai rasul, yang mengkritiknya. Tetapi saudaraku, dia memandang mereka dan juga tetap mengatakan kepada mereka, kasih karunia juga tetap menyertai setiap kehidupan kalian. Ya, kasih karunia juga ada bagi kehidupan mereka. Dia tahu hadirnya dia di mana, dia harus melakukan bagiannya, dia harus mengerjakan. Karena dia tahu kata firman Tuhan, siapa mengerjakan apa, masing-masing akan menerima upah sesuai yang dikerjakannya. Baik yang menanam dan yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jadi artinya ada upah yang Tuhan siapkan bagi setiap kehidupan kita. Dan karena itu kata firman Tuhan, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, Roh Kudus yang berikan kekuatan. Janganlah hendaknya kerajinam kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan padamkan roh. Ya, jangan sampai saudaraku kita dikendorkan atau mengendorkan kehidupan kita ini. Ya, dalam
melaksanakan setiap pilihan dan panggilan Tuhan atas hidup kita. Hadirnya kita di mana kita tahu ada potensi, ada kapasitas, ada kepercayaan untuk memberi kepada kita. Mari apa yang ada kita jalankan, kita kerjakan. Dan siapa mengerjakan apa, melakukan apa, masing-masing akan menerima upah sesuai yang dikerjakannya. Dan itulah pengharapan kita ke depan. Bahwa di dalam kerajaan surga yang mulia ada pahala, ada mahkota yang Tuhan siapkan bagi setiap kehidupan kita. Dan itu berbicara berarti apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita kerjakan pada hari ini. Bahkan kalau kita melihat juga saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebagaimana pertanyaan Petrus bahwa Yesus sendiri tidak hanya menjanjikan bahwa nanti dalam kerajaan surga itu ada pahala, ada upah. Tetapi juga dalam perjalanan ini kata firman Tuhan juga, Paulus juga mengakui di dalam Timotius mengatakan bahwa karena ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, dan itu juga kata Yesus kepada Petrus bahwa dan barang siapa oleh karena kerajaan Allah meninggalkan segala sesuatu dan fokus kepada kerajaan Allah, kata firman Tuhan juga dia akan menerima kembali pada masa ini juga dan pada masa yang akan datang hidup yang kekal. Jadi ada satu janji Tuhan, hidup yang kita jalani sekarang ini, dalam masa kita menjalani kehidupan kita, dalam masa kita menantikan kedatangan kerajaan Tuhan pada kali yang kedua, ada janji Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Ya, ada janji penyertaan, ada janji pertolongan Tuhan, ada janji pemeliharaan Tuhan. Bahkan kalau kita melihat juga ada janji Tuhan bagaimana juga akan mengangkat dan berkati setiap kehidupan kita. Tapi ini adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Tetapi ada yang lebih mulia, yang kekal daripada itu. Yaitu upah yang kekal di dalam kerajaan surga. Karena itu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ketika ada tanggung jawab, ketika ada porsi yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita, mari kita mengerjakan, melakukan karenanya. Ya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, dan saudaraku berikutnya yang terakhir kita melihat, saudaraku ini bagian yang kita lihat dari bagian ini, saudaraku, bahwa jangan sampai saudaraku kita perhatikan dalam ayat ketiga, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusia. Saudaraku dikasih oleh Tuhan sampai memiliki sifat yang dimiliki oleh jemaat di Korintus ini, ya, iri hati terhadap sesama mereka, ya, dan oleh karena iri hati juga memelihara sifat perselisihan. Kenapa bisa sampai iri hati, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Mungkin saudaraku yang dikasih ketika mereka melihat saudaranya yang lainnya, ya, yang lebih mungkin, ya, kasih karunia Tuhan terjadi. Dan kalau kita lihat di jemaat di Korintus ini, saudaraku, ada karunia panjang lebar yang disampaikan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 12. Ya, satu Tuhan, satu roh yang sama mengerjakan semuanya itu. Dan itu artinya bahwa jangan sampai kamu merasa lebih daripada yang lainnya gitu loh. Ya, dan mungkin pada posisi yang lainnya oleh karena mereka masih belum dewasa secara rohani, ketika mereka melihat saudara seimannya lebih, ya, dipakai, lebih diberikan karunia kepada mereka, lebih, kalau kita lihat, lebih dipakai dalam pemakaian Tuhan, kasih karunia terjadi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang lain merasa iri, ya, terhadap apa yang Tuhan lakukan baginya. Seharusnya saudaraku dikasih oleh Tuhan bahwa mereka juga tahu kepadaku juga ada potensi, ya, yang Tuhan taruh. Saudaraku, ini sangat penting bahwa ketika kita juga pada hari ini dalam perjalanan kehidupan kita dan kita melihat saudara seiman kita, orang-orang percaya yang lainnya, rekan-rekan pelayan Tuhan yang lainnya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, oleh karena mereka mengarahkan hidup mereka, hati mereka untuk dididik, diajar oleh firman Tuhan, sehingga kasih karunia itu mulai terjadi. Tuhan mulai mengangkat, memakai, memberkati kehidupan mereka, pengurapan Tuhan terjadi, dan ada begitu banyak tanda-tanda yang menyertai. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita bukan memiliki iri hati, panas hati seperti yang dilakukan oleh jemaat di Korintus ini. Ya, seperti juga yang dilakukan, yang sudah saya katakan, oleh Saul kepada Daud. Ya, seorang yang masih muda, seorang yang baru kemarin dipercaya untuk memimpin sebagai kepala pasukan, memimpin pergerakan orang Israel. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, baru mengalahkan Goliat. Dia adalah seorang penggembala kambing domba, dan ketika dia mengalahkan Goliat, dan situ dia dipercayakan mengepalai kepala pasukan, dan kemanapun kata firman Tuhan ia pergi bertempur, maka ia selalu mengalami kemenangan. Dan kata firman Tuhan, ketika kembali dari pertempuran, maka orang Israel mulai bernyanyi berbalas-balasan. Daud mengalahkan berlaksa-laksa, tetapi Saul beribu-ribu. Lalu kata firman Tuhan, jadi Saul menjadi
sangat panas hati, amarah dan iri. Ya, iri yang terus dibiarkan akhirnya sampai kepada dosa. Ya. Dan oleh karena saudaraku terus terpelihara hal yang demikian, maka sekarang bagaimana mencari jalan untuk melenyapkan Daud. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, demikian juga yang kita lihat contoh lainnya di dalam Kejadian pasal yang keempat. Seorang yang bernama Kain ketika persembahannya tidak diterima sebagai anak sulung, ya, yang lebih dahulu lahir, yang lebih dahulu juga diperkenalkan iman oleh orang tuanya. Ya, kalau kita lihat waktu Hawa melahirkan, dia mengatakan, aku telah memperoleh anak-anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi saudaraku, kita katakan bahwa ketika anak yang dinantikan itu lahir, maka saudara ketentulah sebagai seorang ibu pasti mengajarkan tentang Tuhan kepada anaknya. Yes, pengalaman yang dialami mereka dalam taman ini diajarkan. Dan dia juga tahu tentunya. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, ketika mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, Habel yang adalah adiknya, dia korbannya lebih diterima oleh Tuhan. Sedangkan dia tidak diterima. Kata firman Tuhan, mukanya muram dan hatinya menjadi panas. Kenapa saya tidak diterima? Kenapa adik saya ini, ya, yang sayang sulung, sayang lebih dulu, kenapa dia yang korbannya diterima? Ya, kenapa kalau saya bahasakan lebih jauh, kenapa dia yang lebih diperkenan Tuhan, kenapa kasih karunia Tuhan terjadi bagi dia, kenapa Tuhan memberkati dia, kenapa Tuhan memakai dia, kok saya tidak? Saudaraku, akhirnya apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan kepada dia mulai mukanya muram, hatinya panas, sehingga Tuhan perlu menyampaikan kepada dia, ya, mengapa hatimu muram dan mukamu panas? Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ketika Kain tidak mendengarkan apa menjadi firman Tuhan kepadanya, lalu yang terjadi apa saudaraku? Dia mulai membunuh adiknya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini setiap kehidupan kita, firman Tuhan juga datang kepada setiap kehidupan kita. Manakala kita melihat ada saudara seiman kita, ada rekan-rekan Tuhan yang lainnya yang mengalami kasih karunia Tuhan, Tuhan boleh memakai mereka, Tuhan boleh memberkati mereka, mengangkat mereka, mempercayakan kepercayaan lebih kepada mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita bukan iri hati, ya, kepada mereka. Ya, kalau kita lihat juga dalam bagian yang lainnya, tentunya harusnya kita belajar kenapa mereka bisa mengalami hal yang demikian. Tentulah saudaraku ada satu tahapan prosesnya. Tapi iri hati, jangan sampai menyimpan iri hati, ya, mereka, dan akhirnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, inilah yang terjadi kepada jemaat yang ada di Korintus. Ya, mereka mulai iri hati, ada perselisihan, ada sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Dan itu saya katakan, manakala mereka terus memelihara bahwa golongannya lebih baik daripada yang lainnya dan tidak ada yang mau mengalah, terjadilah perselisihan. Dan kalau ini terus dibiarkan, maka saudaraku dikasih oleh Tuhan, jemaat, ya, yang muda ini, ya, yang dibangun oleh Paulus ini, iblis akan bekerja di sana dan mengambil keuntungan. Sehingga Paulus perlu datang dan mengatakan kepada kita, apakah Apolos, apakah Paulus, mereka hanya Allah Tuhan. Ya, jangan kalian memelihara yang demikian. Masing-masing kalian punya potensi yang berbeda-beda. Ada karunia yang berbeda kepada kalian. Ada kapasitas yang berbeda. Karena itu mari semua kapasitas yang berbeda ini jalankan sesuai dengan tugas, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kasih karunia Tuhan juga bisa terjadi kepada kalian. Dan kalau kita lihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 13, Paulus juga sedang mengajar bahwa ada yang lebih penting daripada itu. Bukan karunia, tapi yang lebih penting itu daripada apa? Yaitu adalah kasih. Ya, sekalipun aku mau berkarunia hebat, bertalenta, tetapi kalau tidak ada kasih, maka tidak ada gunanya. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, menarang firman Tuhan juga datang kepada kita pada hari ini. Saudaraku, jangan sampai kita memiliki iri hati, ya, dan juga berselisih, ya, terhadap sesama kita. Tetapi mari kita dengan lemah lembut menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Manakala misalnya kasih karunia terjadi, keberkatan Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi bagi saudara seiman kita, bagi rekan-rekan pelayan Tuhan, juga bagi yang lainnya oleh karena mereka melakukan firman Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar seperti Barnabas. Barnabas ketika melihat kasih karunia Tuhan, dia bersuka cita karenanya. Dan dia terus menasihati mereka supaya lebih lagi terjadi pemakaian Tuhan atas kehidupan mereka. Dia melihat Saulus, saudaraku, dia melihat Saulus punya kapasitas, aku punya kapasitas. Maka dia mengajak Saulus, ayo kita sama-sama melayani
jemaat yang ada di Antioquia, supaya terjadi kasih karunia Tuhan yang lebih. Dan mereka sama-sama bergandengan tangan. Dan kalau kita lihat dalam perjalanan misi, saudaraku, Barnabas tahu dengan betul. Dan itu yang selalu dikatakan bahwa Paulus ini adalah seorang yang berbicara. Ya, Barnabas melihat potensi apa yang ada pada dia. Dia melihat potensi apa yang ada pada dia, dan dia seorang yang berbesar hati. Ya, berbesar hati terhadap rekannya ini. Dan kalau kita lihat, saudaraku, di Kisah Rasul, ya, kalau kita perhatikan Barnabas ini, ya, seorang yang lebih dulu. Saulus yang kemudian. Tetapi kita perhatikan bahwa dia memiliki satu keteladanan yang luar biasa. Dan juga demikian ketika Paulus ini dalam perjalanan misi, maka saudaraku, akhirnya juga bisa melihat bagaimana melihat Timotius, bagaimana juga melihat rekan-rekan rasul ini. Dan kita melihat juga, saudaraku yang terkasih, penulis kitab Kisah Para Rasul dan Lukas, ini adalah juga teman seperjalanan. Rekan seperjalanan dia. Ya, rekan seperjalanan yang bersama-sama dengan Paulus dalam perjalanan misi. Dan ternyata saudara kasih oleh Tuhan, yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menulis, ya, kitab Kisah Para Rasul dan Lukas, ini adalah Lukas sendiri. Ya, dan saya dapat melihat bahwa bagaimana seorang yang bernama Paulus ini melihat saudara seimannya, melihat murid-murid Kristus yang lain ini dengan kasih Tuhan. Dia punya potensi, aku punya potensi. Aku tidak bisa mengerjakan semuanya. Saya punya kelemahan dan teman-teman saya ini menolong saya. Ada teman-teman, ada rekan-rekan yang Tuhan bawa untuk menolong saya. Dan itulah sebabnya kemarin saya katakan bahwa ketika Paulus menulis surat ini, dia mengatakan dari Paulus, dan disebutkan juga dari Sostenes, saudara kita. Jadi dia mengakui bahwa ini ada seorang rekan yang punya hati, yang bernama Sostenes juga, yang membantu saya, yang menolong saya. Saya bukan manusia super. Saya ada orang yang punya kelemahan, tapi ada rekan-rekan yang Tuhan bawa untuk melengkapkan juga, untuk menolong saya dalam berbagai hal. Demikian juga baik Apolos, baik Paulus, ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan demikian juga setiap kehidupan kita. Apalah yang kita bisa megahkan pada hari ini? Apa yang kita bisa megahkan pada hari ini? Kita bermegah oleh karena kita mengenal Tuhan. Dan ketika ada saudara seiman kita yang mengalami kasih karunia Tuhan, yang mengalami keberkatan Tuhan, dan yang mengalami hal-hal yang ajaib daripada Tuhan, kita bersuka cita karenanya. Kita tidak sampai kepada tahap yang seperti dilakukan oleh jemaat yang ada di Korintus ini, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya oleh pertolongan Tuhan pada malam hari ini, setiap kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari, pegang teguh apa yang ada kepada saudara pada hari ini. Kita percaya, saudaraku, bagaimana yang ditulis oleh Paulus dalam ayat ke-8, aku menanam, Apolos menyiram. Siapa mengerjakan apa, dia akan menerima upah yang dikerjakan. Saya terpercaya dan yakin dan percaya pada hari ini, setiap kapasitas, setiap talenta, apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu juga kita lihat di dalam kitab Roma pasal 12, bahwa apa dulu yang ada kepada kita. Kita berpikir menurut ukuran iman. Artinya bahwa sekarang apa yang di hadapan kita, apa yang kepercayaan Tuhan berikan pada kita, itu dulu dijalankan, itu dulu dikerjakan. Jangan terlalu berpikir pada angan-angan yang terlalu jauh ke depan, sedangkan yang ada di depan, yang ada pada kita pada hari ini tidak dikerjakan. Ya, mari kita jalankan, kita kerjakan dulu apa yang ada. Baru nanti Tuhan bisa tambahkan. Baru Tuhan akan bisa tambahkan lebih lagi kepada kita. Dan kita percaya juga apa yang kita kerjakan pada hari ini, kita tahu juga ada pahala, ada upah yang menanti kehidupan kita. Puji Tuhan. Itu mereka kehidupan kita pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam doa kita. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Dan sudah itu kita akan masuk dalam doa kita. Puji Tuhan. Iya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan datang mengingatkan kembali kita malam hari ini. Mari kerjakan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Kita bekerja karena kita percaya sekecil apapun kepercayaan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kalau kita setia, kita sungguh-sungguh, maka Tuhan sendiri akan memberikan bagian upah bagi setiap apa yang kita kerjakan. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam doa kita. Namun sebelumnya kita sama-sama dengan satu pujian. Kita mengatakan segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau yang menjadi kebanggaan dalam hidup kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku.
bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Sama-sama Tuhan. Ku datang padamu, bawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu. Biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Haleluya, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu pada malam hari ini. Bagi-Mu segala pujian, hormat ya Tuhan, karena tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan terus ya terjadi dan berlaku atas kehidupan kami sampai pada saat ini Tuhan. Percaya Tuhan, Kau terus akan menolong, membimbing kami Tuhan. Kami sebagai umat orang percaya, dan kami terus membawa hati ini kami, hidup kami terus diisi, diajar dengan kebenaran firman Tuhan, dilengkapi ya Tuhan. Dan kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, manakala kami oleh pertolongan Roh Kudus ya Tuhan menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan, setiap benih-benih yang terburukkan kepada kami, maka Tuhan akan beri pertumbuhan, kasih karunia Tuhan boleh terjadi bagi umat-Mu Tuhan, pemakan Tuhan, pengurapan Tuhan, keberkatan Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi bagi kami ya Tuhan, dalam setiap apa yang dilakukan, dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pada setiap lubang kami Tuhan ada talenta, ada potensi, ada karunia-karunia Tuhan bagi kami Tuhan. Itu kami boleh kerjakan, lakukan Tuhan selama waktu yang Tuhan beri bagi kami Tuhan. Karena itu Tuhan, pertolongan Tuhan, Roh Tuhan terus mampukan kami untuk boleh memegang teguh apa yang ada pada kami. Karena kami tahu ada upah yang Tuhan akan siapkan, Tuhan akan berikan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat perundungan malam hari ini Tuhan. Setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami bisa pelajari, yang kami bisa lihat Tuhan. Kiranya oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh menghidupi setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu dan boleh melakukan dalam seluruh langkah aspek kehidupan kami Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu pada malam hari ini dimanapun mereka berada.
atau tugas tanggung jawab mereka dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga Tuhan. Tolong ya Tuhan. Bahkan juga seluruh umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu juga Tuhan yang ada di daerah mereka masing-masing, yang telah menyelesaikan tugas mereka dan saat ini mereka sedang ya Tuhan menggenapkan rencana Tuhan melalui kehidupan mereka. Tuhan hanya menolong mereka ya Tuhan. Mereka seperti anak panah yang dilepaskan ya Tuhan, dan di tempat di mana mereka dilepaskan ya Tuhan, mereka berdaya guna, bermanfaat ya Tuhan untuk Engkau, untuk kerajaan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Mereka diizinkan oleh Tuhan menghasilkan karya-karya yang besar, karya-karya yang mulia untuk Engkau, untuk kerajaan, untuk umat-Mu Tuhan, di mana Tuhan bawa setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Tolong ya Tuhan. Syukur juga langkah kami dalam setiap apa yang kami jalani pada hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan menolong seluruh umat-Mu juga bersama-sama dengan kami pada malam dan perenungan Tuhan. Tolong mereka semua Tuhan, mengetahui, mengenal mereka semua. Kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, sukacita Tuhan ada bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Engkau terus akan bawa umat-Mu, gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, hadirnya di bangsa kami pada hari ini juga terus ikut bersama-sama mengerjakan, melakukan apa yang kami bisa lakukan, apa yang kami bisa kerjakan Tuhan. Setiap apa yang Tuhan taruh dalam tangan kami, itu yang kami pegang dan itu yang kami lakukan, kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Tuhan. Kami ikut bersama-sama dengan pemerintahan kami pada hari ini Tuhan, dalam perjuangan untuk mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong semuanya. Bahkan gereja-gereja yang sudah mulai menjalankan juga Tuhan ibadah new normal Tuhan. Tolong ya Tuhan. Perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan ada bagi kehidupan kami. Kami mengerjakan bagian-bagian yang dapat kami lakukan. Dan selebihnya Tuhan juga turut bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tolong ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan juga kerja keras ya Tuhan dari mereka yang ya Tuhan untuk menemukan vaksin ini Tuhan. Tolong ya Tuhan, biar mereka juga diberikan pertolongan, hikmat, kemampuan untuk boleh dapat ya Tuhan menemukan vaksin yang tepat ya Tuhan. Untuk jaga Tuhan memvaksinasi dan juga sebagai ya Tuhan untuk perlindungan bagi seluruh warga masyarakat dan juga kami sebagai umat-Mu Tuhan. Bersyukur malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan ini. Terima kasih buat perlindungan malam ini Tuhan. Kami terus serahkan jam-jam perlindungan kami. Tuhan yang berkati semuanya. Seberapa jangkauan yang bisa menjangkau, Tuhan yang memberkati semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami akhiri perlindungan kami pada malam hari ini. Tuhan boleh berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini dan shalom.